Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, keadaan geografis Indonesia. Ada yang menyebut juga karakteristik geografis Indonesia. Semuanya sama ya. Dari muatan pelajaran IPS kelas 5 SD. Selamat belajar teman-teman. Mari kita bahas dari mulai batas-batasnya ya teman-teman. Untuk batas daratan Indonesia adalah sebelah utara ada negara Malaysia, Filipina, dan Singapura. Untuk batas selatannya ada Australia dan Timur Leste. Sebelah timur ada Papua Nugini dan sebelah barat ada Kepulauan Andaman. Itulah batas darat dari negara Indonesia. Kalian dapat melihatnya dengan jelas di peta. Setelah batas daratan, kita ke batas perairan Indonesia atau batas laut Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Natuna. Sebelah selatan, Samudra Hindia. Sebelah timur, Samudra Pasifik. Dan sebelah barat adalah Samudra Hindia. Itulah batas perairan Indonesia. Apakah teman-teman sudah pernah melihat peta Indonesia? Atau juga melihat peta Indonesia di globe? Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan 2 benua tadi adalah benua Asia dan benua Australia. Indonesia sendiri masuk ke dalam benua Asia. Tahukah kalian luas Indonesia? Luas Indonesia sekitar 1.905.000 km persegi. Penduduk terpadatnya berada di Provinsi Jakarta. Penduduk paling sedikit berada di daerah Papua. Namun untuk provinsi dengan penduduk paling sedikit berada di provinsi yang baru, yaitu Kalimantan Utara atau Kaltara. Setelah kita tahu batas-batas Indonesia dan juga luas Indonesia, tentu Indonesia itu mempunyai potensi kekayaan alam yang luar biasa. Dan juga banyak sekali. Kekayaan alam apa ya yang dimiliki oleh Indonesia? Teman-teman masih ingat tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan. Ketampakan alam, segala sesuatu yang terjadi secara alami disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam itu membuat permukaan bumi memiliki tonjolan dan cekungan. Jadi yang menyebabkan itu dari peristiwa alamnya ya. Sedangkan ketampakan buatan, daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau yang ini, yang membuat perubahan adalah manusianya sendiri. Ketampakan alam sendiri masih dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu adalah ketampakan alam daratan. Ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, bukit. Itu adalah contoh-contoh dari ketampakan alam daratan. Selanjutnya adalah ketampakan alam dari perairan. Ada laut, kemudian sungai, lanjut rawa, danau, teluk, dan samudra. Itulah ketampakan alam bagian perairan. Teman-teman masih bisa menyebutkan yang lainnya lagi ya, tidak hanya yang di sini. Intinya adalah ketampakan perairan ini memang terjadi karena proses alam, bukan karena campur tangan dari manusia. Itulah ketampakan alam, daratan maupun perairan. Ingat ya teman-teman, ketampakan alam terjadi
karena peristiwa alam itu sendiri, bukan karena campur tangan manusia, baik daratan maupun perairan. Yang kedua adalah ketampakan buatan. Ketampakan buatan juga dibedakan menjadi dua, yaitu ketampakan buatan daratan dan ketampakan buatan perairan. Ketampakan ini sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Ketampakan buatan daratan adalah sawah, perkebunan. Ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga pemukiman yang digunakan untuk tempat tinggal. Ada lagi yaitu pelabuhan dan juga bandara. Itulah contoh ketampakan buatan daratan. Contoh dari ketampakan buatan perairan adalah waduk. Waduk digunakan untuk pengairan sawah yang ada di daerah sekitar dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air. Banyak sekali manfaat dari waduk. Yang kedua ada irigasi. Saluran irigasi digunakan sebagai prasarana tempat mengalirnya air. Dapatkah teman-teman menyebutkan contoh ketampakan buatan dan juga alam?